Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan sudah memberkati kita semua sehingga kita beribadah bersama-sama. Kita percaya walaupun secara online kita beribadah, tapi Tuhan tetap memberkati kita semua yang ada di rumah. Mari kita datang pada Tuhan, kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan namanya. Sungguh besar setiamu Tuhan di sepanjang hidupku. Kata yang bisa lukiskan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau Tuhan yang sudah memelihara hidup kami, Tuhan yang sudah menyertai dalam segala hal setiap kehidupan kami. Mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Engkau telah persatukan kami untuk beribadah bersama-sama di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan mengurapi kami semua. Setiap jemaat-Mu yang saat ini dengan setia Tuhan menyaksikan, mengikuti ibadah pagi secara online ini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu memberkati hidup mereka Tuhan, menyertai dalam segala kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah pagi ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang berotoritas menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu ibadah pagi dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Kita percaya Tuhan kita sangat baik. Dia begitu baik mengasihi kita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian Tuhan sang kekala, musik dan tarian.
semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Pujian tuklah Sangkatala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan kita sungguh baik. Dia sangat mengasihi kita, bahkan Dia memelihara hidup kita. Mari kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita belajar mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap. Kepada Allah aku berharap, Di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. aku berharap pada Tuhanku. Di ngarai atau waktu dan menunggu dalam topan, aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Di ngarai atau waktu yang menunggu dalam topan, aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita serahkan persembahan dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami muliakan dan kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang dengan setia menyertai kehidupan kami. Dan pagi hari Tuhan, Engkau telah memberkati hidup kami. Kami belajar mengasihi dengan memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau menerima persembahan ini Tuhan untuk menjadi kemuliaan nama-Mu, khususnya di gereja ini Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan anak-Mu yang memberi dengan sukacita. Kami percaya Tuhan Engkau melimpahkan berkat atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita
untuk mendengarkan firman Allah. Kita mau lembutkan hati kita sehingga firman Allah menjadi berkat atas hidup kita. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih itu sudah dinyatakan atas hidup kita. Mari kita siapkan pujian ini untuk meresponi firman Tuhan yang kita dengarkan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami harapkan jalan sendiri. Kami berdoa Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami harapkan jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal, kami puji, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur Engkau memberi kesempatan bagi setiap umat-Mu untuk kami beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Setelah kami menaikkan segala pujian, pengucapan syukur, dan penyembahan kami, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami buka hati pikiran pendengaran kami,
untuk kami siapkan menerima kebenaran firman pada pagi hari ini. Urapi supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Engkau mengurapi memberkati seluruh jemaat-Mu. Hamba juga menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu ini, di mana hamba-Mu dipercayakan untuk menyampaikannya. Beri roh hikmat, akal budi yang daripada Tuhan Yesus, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Apabila ada kuasa jahat pengeluruh di udara yang ingin mengganggu, kami bersama-sama bersehati, kami patahkan kuasanya, kami tolak di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kabar baik yang menyertai Bapak Ibu semuanya, sehingga pagi hari ini kita boleh bertemu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Mari bersama-sama setelah kita menyembah Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita untuk kita belajar firman Tuhan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan membuka bersama-sama 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Begini bunyi firman Tuhan. Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan suara nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang meresponi firman Tuhan, yang merindukan akan firman Allah, merenungkan serta melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Allah yang telah kita baca bersama-sama. Saya memberikan tema atau judul firman Tuhan, respon yang benar di tengah masalah. Respon yang benar di tengah masalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa di dalam hidup ini kita tidak akan bisa dilepas
dilepaskan dari masalah persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Masalah tidak usah diundang, pasti suatu saat akan datang di dalam kehidupan kita, karena kita masih ada di dalam dunia, dan tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari masalah, baik itu orang-orang dunia, orang-orang yang belum mengenal Allah, maupun kita, orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan, yang sudah mengenal Kristus Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak kebal dari masalah, dari persoalan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Namun yang sangat penting adalah bagaimana respon kita ketika masalah terjadi di dalam kehidupan kita semuanya sebagai orang-orang percaya. Tentu responnya akan berbeda dengan orang-orang dunia. Mungkin saja ketika mereka mengalami masalah, mereka patah hati, kehilangan semangat, mereka kehilangan pengharapan, bahkan menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya membaca di salah satu berita online, ada satu keluarga yang mengalami permasalahan yang saya anggap sangat-sangat serius. Keluarga itu ada di Aceh, di Lok Sumawe kalau tidak salah. Yang laki namanya Rizal Saputra, kemudian istrinya bernama Fitri Wahyuni. Istrinya ini mengalami sakit, dan sakitnya bukan sakit yang ringan, karena sakitnya adalah kanker otak. Dan karena sakit penyakit yang dialami sehingga dia tidak bisa beraktivitas, harus dibantu oleh orang lain. Oleh karena itu suaminya kemudian memutuskan untuk resign dari pekerjaannya di Dinas Kesehatan di Kota Lok Sumawe. Kemudian dia memfokuskan diri untuk merawat istrinya, untuk mengasihinya, untuk menolongnya. Bapak Ibu saudara, dia punya 3 anak. Yang satu baru berumur sekitar 4 tahun, dan yang kedua itu kembar, jadi anaknya 3, usianya masih sangat baru habis melahirkan, baru 1,5 bulan kalau tidak salah. Betapa repotnya, betapa luar biasa. Istrinya sakit, punya anak 3 masih kecil-kecil. Tetapi Bapak Ibu saudara, ketika berita itu diunggah, ternyata banyak sekali respon yang muncul dari orang-orang yang telah melihat bagaimana seorang suami yang begitu kuat, seorang suami yang luar biasa, sehingga ketika melihat istrinya sakit, bahkan sakitnya sakit yang berat, dia bisa dengan kuat, dengan tabah merawatnya, mengasihinya sampai pada saat ini. Respon yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Daud jauh mungkin melebihi hal itu. Karena kalau kita memperhatikan, sebelum peristiwa ini terjadi, Daud sedang di dalam pelarian. Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya. Pada waktu itu dia sampai ke tanah Filistin, dan rupa-rupanya dia mau kembali ke kota Ziklag, di mana di kota itu ada istri, anak-anaknya, orang-orang yang mengikuti dia di kota itu tinggal. Saudara, ketika Daud kembali dari Filistin kemudian ke Ziklag, ketika sampai di sana, yang ditemukan adalah situasi yang sungguh-sungguh di luar dugaan. Karena apa? Alkitab mengatakan kota itu telah terbakar habis, telah diserang oleh orang-orang Amalek. Bukan hanya dibakar habis, tetapi anak-anak Daud, istri Daud, orang-orang yang mengikuti Daud, semuanya ditawan, semuanya dibawa oleh orang-orang Amalek.
Dan tidak berhenti sampai di sana. Apa yang dialami oleh Daud, kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu, di dalam situasi kondisi yang terjepit itu, rakyat atau orang-orang yang bersama-sama dengan Daud, karena merasa pedih hati, merasa sangat berduka, kemudian juga dalam tanda kutip menyalahkan Daud, sehingga mereka ingin melemparinya dengan batu. Mungkin seperti pepatah mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang demikian, ketika Daud mengalami pedih hati, persoalan yang berat, respon yang dilakukan oleh Daud ternyata respon yang sangat luar biasa, yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh pada pagi hari ini dari kisah yang terjadi, yang dilakukan, yang dialami oleh Raja Daud. Saya percaya Bapak Ibu saudara umat Tuhan yang ada di Gereja Baptis Trogomulyo juga pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa, dan bagaimana kita bisa melewati, kita bisa menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita pelajari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Daud? Yang dilakukan Daud yang pertama, responnya Daud adalah, kita perhatikan ayat 6 bagian akhir, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika masalah datang bertubi-tubi, yang dilakukan oleh Daud adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Dengan kata lain, bagaimana Daud itu justru malah beriman, percaya, tidak menjadi lemah, tidak menjadi ragu, tetapi justru dia semakin dekat, semakin erat kepada Allah, semakin mencari Tuhan. Di sini dikatakan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu, wujud dari Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah, ayat 7 mengatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menguatkan kepercayaan kepada Allah diwujudkan dengan Daud beribadah kepada Allah. Daud bersekutu dengan Tuhan. Saudara, mungkin ketika kita dilanda masalah yang ada dalam kehidupan kita, bisa jadi kita menjadi ragu, menjadi goncang. Tetapi hal berbeda ini dilakukan oleh Daud. Justru Daud, kalau kita memperhatikan, bersekutu, beribadah menjadi tujuan utama ketika dia mengalami situasi yang sulit. Kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27, Mazmur 27 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6, inilah pengakuan daripada Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berbicara tentang betapa dia rindu bersekutu, beribadah, menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Ayat 4 mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya.
Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat 6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kerinduan daripada Daud. Ketika masalah datang bertubi-tubi di dalam hidupnya, dia tidak lupa untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan. Karena dari sanalah ada kekuatan. Ketika kita bersekutu, kita beroleh kekuatan, khususnya dari nasihat firman Tuhan, dari janji-janji Tuhan yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, yang terus mengingatkan kehidupan kita bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, dan Daud bersekutu dengan Tuhan, maka kita percaya Daud bisa dan mampu mengatasi situasi kondisi yang mendera kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat-saat sekarang, ketika situasi kondisi yang ada di sekeliling kita juga situasi kondisi yang tidak menguntungkan, mari kita belajar dari seorang Daud. Untuk apa? Untuk kita menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. Kita bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tetapi justru di dalam situasi kondisi yang dialami seperti Daud, inilah kesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh hidup berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau berharap kepada apa? Kalau kita memperhatikan ada beberapa negara di Asia yang sekarang mengalami yang namanya krisis ekonomi atau resesi. Korea Selatan yang merupakan negara ekonomi keempat paling kuat di seluruh dunia. Singapura, negara yang begitu maju. Hong Kong. Tetapi hari-hari ini negara-negara tersebut yang memiliki ekonomi yang dulunya mapan, yang boleh dikatakan sebagai negara maju, tetapi saat-saat ini mengalami krisis, mengalami resesi. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa bermegah oleh karena hal-hal yang bersifat materi. Memang kita sangat membutuhkan, kita memerlukan, tetapi itu semuanya tidak bisa menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Injil Matius dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kita membutuhkan, tapi memang kuncinya, mari kita cari Tuhan, hidup dalam kebenaran firman. Saya percaya anak-anak Tuhan, umat Tuhan, Tuhan pasti memelihara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita asalkan seperti apa yang dilakukan oleh Daud, melekat, menguatkan kepercayaan, berarti menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus semata-mata. Itulah yang bisa jadi kekuatan di dalam kehidupan kita ketika menghadapi masa-masa sekarang ini. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Respon yang benar dari seorang Daud
yang perlu kita teladani, yang perlu juga menjadi respon kita ketika mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah dan persoalan. Kemudian yang kedua, ayatnya yang ke-8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Yang kedua, setelah tadi menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allah, yang kedua, berdoa. Bahkan kalau kita melihat di sini, Daud itu bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Daud bukan seorang yang berpengalaman dengan Tuhan? Bukan. Daud sangat berpengalaman. Daud sangat ahli dalam pertempuran. Daud sudah terbukti bisa mengalahkan musuh-musuh, bisa mengalahkan Goliat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panglima tentara orang-orang Filistin yang ditakuti oleh orang-orang Israel, tetapi di tangan Daud ketika dia maju dalam medan pertempuran, ketika dia hidup mengandalkan Tuhan dengan kekuatan Allah, dia sanggup mengalahkan semuanya. Kalau dibandingkan dengan apa yang dihadapi sekarang orang-orang Amalek, tentu berbeda. Kalau saya perimbangkan, ini pasti lebih ringan daripada melawan orang-orang Filistin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Daud bukan hanya mengandalkan pengalamannya, Daud bukan hanya mengandalkan kepandaiannya, keahliannya dalam strategi perang, tetapi ketika dia mau melangkah mengambil satu keputusan, yang pertama-tama dia lakukan adalah berdoa, bertanya apa yang harus dilakukan, bagaimana Daud harus melangkah, mengambil satu tindakan, melangkah berikutnya. Saudaraku, Daud tidak mengandalkan diri sendiri, meskipun dia sangat berpengalaman dengan peperangan, dengan pertempuran. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau beberapa hari yang lalu saya sampaikan, doa merupakan wujud bagaimana kita bergantung harap kepada Allah, sikap rendah hati, sikap mengandalkan Tuhan. Karena kita sebagai manusia memiliki keterbatasan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan ketika Daud berdoa, Tuhan memberikan jawaban. Apa yang harus dilakukan oleh Daud? Di situ dikatakan, dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada jaminan daripada Tuhan sendiri bahwa Daud disertai oleh Tuhan sehingga dia mampu mengejar orang-orang Amalek, membebaskan tawanan, membebaskan istri, anak-anaknya, orang-orang yang bersama dengan dia. Bahkan nanti kalau kita lihat bersama-sama, hasilnya sangat luar biasa. Jawaban Tuhan, karya Tuhan, penyertaan Tuhan, jalan-jalan yang disiapkan oleh Tuhan jauh melebihi apa yang dipikirkan oleh manusia, apa yang dipikirkan oleh Daud sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara doa, mungkin kita doa lagi. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kita sedang bersama-sama bersehati bersama jemaat Tuhan untuk membangun satu kehidupan doa, baik itu doa Daniel, baik doa secara pribadi. Sekarang kita juga berdoa khusus buat bangsa negara kita, kota kita, daerah sekeliling kita di mana kita bergereja, karena kita sedang menghadapi yang namanya pandemi virus corona yang sampai saat ini belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Tetapi kita percaya dengan kekuatan doa, Bapak Ibu Saudara, Allah bisa memakai para pejabat, Allah bisa memakai juga anak-anak Tuhan, kita semuanya, para ahli, dokter, semuanya diurapi, dipakai oleh Tuhan, sehingga persebaran virus ini bisa dihentikan. Dan kita mengucap syukur, sekian lama kita berdoa bersama-sama, perkembangan yang ada di kota Semarang khususnya semakin turun, semakin turun. Jangan berhenti, terus berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi di masa-masa sulit seperti ini, kita membutuhkan hikmat Tuhan, kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk menghadapinya, supaya Tuhan menuntun, Tuhan mengurapi, Tuhan memimpin kita pribadi lepas pribadi, sehingga ketika kita menghadapi situasi yang demikian, ada tuntunan Tuhan, ada hikmat Tuhan, sehingga kita mampu, kita sanggup. Bahkan Tuhan bisa membuka jalan-jalan keajaiban di dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah mari bagian kita yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu yang kedua. Jangan tinggalkan doa, terus berdoa. Apalagi Bapak Ibu, ketika kita membutuhkan hal-hal yang penting, yang krusial, jangan sampai kita salah dalam melangkah, supaya hikmat Tuhanlah yang menuntun kepada rencana dan kehendaknya. Bapak Ibu, yang kedua, berdoa, bertanya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, respon yang benar di tengah-tengah masalah. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-9 dan 10. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan beberapa ayat di berikutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan, setelah mendapatkan konfirmasi ketika Daud bertanya, berdoa, kemudian Daud mulai melangkah. Yang ketiga, Daud melangkah maju, melawan musuh, melawan situasi kondisi, melawan keadaan, tidak berdiam diri. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Daud dan orang-orangnya bergerak, Tuhan kemudian membuka jalan, membuka keajaiban, dan tidak disangka, karena di dalam ayatnya yang ke-11 dan 12 itu ditemukan seorang Mesir yang merupakan abdi daripada orang-orang Amalek, yang notabene adalah dari pihak musuh. Orang itu sedang sakit, sedang dalam kondisi lemah, dan oleh Daud dan orang-orangnya dia diberi makan sampai dia segar, dan kemudian ditanya, kemana orang-orang Amalek itu pergi, ke arah mana?
orang-orang Amalek itu melarikan diri, membawa tawanan-tawanan, istri, anak-anak Daud, orang-orang yang bersama-sama dengan Daud di kota Siklak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak disangka Tuhan mengirimkan, bahkan dari pihak musuh sekalipun dikirim oleh Tuhan, dipertemukan oleh Tuhan. Inilah jalan Tuhan yang Tuhan tunjukkan, campur tangan Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan, Daud bisa mengejar orang-orang Amalek, dan bukan hanya itu. Ayat 17-20 itu Daud bisa mengalahkan dan membebaskan seluruh tawanan tanpa satupun yang mengalami celaka. Mari kita perhatikan ayat 17-20. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan ketika seorang Daud dipimpin oleh Tuhan mengejar orang-orang Amalek, membebaskan seluruh tawanan. Kalau kita perhatikan bersama-sama, seluruh tawanan orang-orang Israel bisa dilepaskan, bisa dibebaskan. Harta benda yang dimiliki tidak ada satupun yang hilang. Saudaraku, Bapak Ibu, inilah campur tangan karya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga kehidupan kita. Ketika kita tidak menyerah pada situasi, kondisi, pada keadaan, saya percaya, saya yakin penyertaan Tuhan, jalan-jalan Tuhan, apa yang tidak pernah kita sangka, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang sesungguhnya disiapkan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, kadang-kadang kita menggumuli, mendoakan sesuatu belum dijawab oleh Tuhan, tetapi ternyata ketika dijawab, apa yang diberikan Allah itu sangat-sangat surprise, sangat-sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan. Karena kita harus menyadari bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan, apa yang dirancangkan oleh Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan. Pada pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita memiliki respon yang benar, respon yang positif. Ketika Tuhan izinkan kita sedang mengalami masalah, persoalan di dalam hidup, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, dengan respon yang benar, kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Allah, Daud diberikan kemenangan. Daud bahkan kalau kita memperhatikan, ada satu pengalaman-pengalaman baru
bersama dengan Tuhan. Tentu di dalam kehidupan kita juga rindu terus memiliki pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita sedang diperhadapkan dengan masalah persoalan, mari kita responi dengan benar, kita responi dengan positif. Kita jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan, jangan patah hati, tetapi mari bersama-sama. Setiap masalah, setiap persoalan akan membentuk kita semakin dewasa, membawa kebaikan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kita yang menerimanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, dalam hidup kami tidak lepas dari masalah dan persoalan. Beri kami kekuatan, respon yang benar ketika kami menghadapi situasi yang demikian. Karena kami percaya rencana-Mu adalah rencana yang baik, rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan pengharapan. Kami sungguh bersyukur, berikan kami hati yang selalu teguh, selalu kuat di dalam kami menghadapi apapun Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti sampai di sini. Roh Kudus yang berkarya, berotoritas, bekerja di tengah-tengah seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan, kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting, ya. Yang pertama, mengingatkan kembali untuk jemaat setelah ibadah pagi dapat mengadakan sekolah minggu keluarga dengan bahan yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Jadi setelah firman Tuhan, setelah ibadah, Bapak Ibu bisa melakukan sekolah minggu secara mandiri bersama dengan keluarga. Yang kedua, minggu yang lalu Bapak Herman dan Ibu Herdiana telah dikaruniai seorang putri. Untuk itu mohon setiap KPW ambil bagian berbagi kasih dan perhatian melalui iuran sosial yang diserahkan kepada Ketua Sosial Ibu Rusdi Ismoyo. Yang ketiga, mengucap syukur untuk kondisi Kota Semarang di mana persebaran virus corona beberapa hari menunjukkan penurunan. Mohon jemaat tidak jemu-jemu ambil bagian berdoa bagi bangsa dan negara, khususnya untuk situasi Kota Semarang terkait persebaran virus corona ini. Setiap hari Jumat jam 20 di rumah masing-masing, ya. Pokok-pokok doanya nanti dibagikan oleh Ketua Doa Bapak Diakon Gatot Risdianto. Yang keempat, gereja menghimbau jemaat untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada demi keselamatan pribadi dan keluarga. Ikuti peraturan pemerintah, jaga hidup sehat, dan tetaplah berdoa. Yang kelima, meskipun masih dalam masa pandemi, PAUD Bintang Kasih tetap menerima pendaftaran siswa baru, yakni melalui WhatsApp ke Kepala Sekolah Ibu Wiwi Sumantri di nomor 089 618 904 224. Dan terus doakan untuk rencana pendirian TK Bintang Kasih
baik perizinan, persiapan sarana prasarana, dan tenaga pendidik yang mumpuni dan takut akan Tuhan. Dan yang keenam, jemaat diharapkan tekun melaksanakan doa Daniel, 1 hari 3 kali kita berdoa. Kemudian untuk kegiatan sepekan dari tanggal 2 Agustus sampai 9 Agustus 2020, hari Minggu jam 6:30 sampai selesai ada ibadah pagi, dilanjutkan sekolah minggu keluarga. Hari Selasa jam 3 sore ada doa Hana. Kemudian hari Rabu jangan lupa Bapak Ibu kita bersama-sama mengadakan doa dan pujian atau doa jemaat. Hari Jumat jam 20 ada doa serentak. Mari kita ambil bagian, seluruh jemaat ambil bagian. Kemudian hari Sabtu jam 17.30 atau setengah 6 ada PKMB, ya, anak-anak muda tetap terus bersekutu. Kemudian hari Minggu yang akan datang dari jam 6.30 sampai selesai akan diadakan ibadah pagi, dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga. Ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing serentak pada jam-jam yang sudah ditentukan. Kemudian Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun dari tanggal 1 sampai 9 Agustus. Yang pertama tanggal 1 Agustus Saudara Yonatan Odriko Hans Cahyono. Kemudian tanggal 2 Agustus Bapak Timotius Subur. Tanggal 3 Agustus anak Sherly Afrila Hermawan. Kemudian tanggal 4 Agustus Ibu Elizabeth Priskilawati. Tanggal 6 Agustus Saudara Immanuel Eben Mariot. Dan yang terakhir tanggal 9 Agustus Saudara Yosua Satria Nugraha dan Saudara Yehezkiel Krishna Rimba Jaya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan tetap terus setia mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Itulah beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Mari kita akan akhiri, kita akan tutup dengan doa berkat. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, rangkaian ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan Yesus sudah menolong kami, memberkati kami. Kami percaya kebenaran firman-Mu terus membangun iman kami, untuk kami terus melekat kepada Tuhan, berharap penuh kepadamu, bergantung penuh kepadamu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa untuk gerejamu, Gereja Baptis Telogomulyo, kiranya terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Engkau curahkan kuasa-Mu atas setiap umat-Mu, supaya umat-Mu terus dibangun, dikuatkan, diteguhkan, dimotivasi. Dan kami percaya Tuhan, bahwa seluruh umat-Mu terus boleh mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Tuhan, keberadaan gereja-Mu boleh menjadi berkat buat masyarakat sekitar. Kami berdoa kiranya tangan kasih-Mu yang senantiasa mengurapi, memberkati, sehingga hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Kami saling menghormati, saling toleransi di antara gereja dan masyarakat sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan para pemimpin kami. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau terus mengurapi, memberkati. Engkau menjamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, Bapak senantiasa diberikan kekuatan, hikmat, akal budi. Dan kami percaya, kami yakin Kau terus memakai menjadi alat kemuliaan-Mu
untuk membangun jemaat-Mu yang ada di Gereja Baptis Telogomulyo ini ya Tuhan. Terima kasih, Engkau yang senantiasa memelihara, memberikan kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, diberikan tubuh yang sehat, yang segar untuk melayani Engkau dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, kasih-Mu yang terus Engkau curahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Hamba berdoa buat seluruh keluarga besarnya, baik anak, menantu, cucu, semuanya diurapi, diberkati, diproteksi dengan kuasa darah-Mu, sehingga dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan untuk seluruh para pemimpin yang ada di gereja ini, baik para diakon, kami menyerahkan pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, para pelayan Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau mengurapi dan Engkau terus Tuhan menyatukan kami untuk kami bergandengan tangan melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, yang lemah, Tuhan menjamah. Kami berdoa untuk Bapak Budi Wibowo, dijamah saraf-sarafnya sehingga bisa melihat dengan jelas, dengan terang dalam nama Yesus. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Nardi yang ada di Rumah Sakit Elizabeth, dijamah supaya diangkat segala sakit penyakitnya, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Andreas Budi, kami percaya Engkau juga menjamah tulang-tulangnya Tuhan, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami serahkan ya Tuhan Bapak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan Bapak Imam Tuhan yang ada di Genuk, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Untuk Bapak Santoso, kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Sarmo, Ibu Sarmo, kami menyerahkan Butan Lisnio, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapak Yeskel Sunardi yang mengalami Tuhan sarafnya kecepit, Tuhan juga jamah supaya dipulihkan, disembuhkan. Demikian juga anak Marcel, anak Devarel Tuhan, supaya mereka boleh bertumbuh secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa yang lemah iman, yang undur Tuhan dijamah supaya dibangkitkan dan mereka bertobat, sungguh-sungguh setia di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini Tuhan. Kau mengurapi, memberkati supaya mereka semuanya Tuhan tetap setia mengiring Engkau, tetap hidup mengasihi Engkau, tetap berpaut kepadamu, diberikan umur panjang, sehat, dijagai, dilindungi, dan disertai oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu seluruh jemaat-Mu yang pada pagi hari ini sedang beribadah. Kami menyerahkan Kau mengurapi, memberkati dalam setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Tuhan menolong mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, Engkau membuka jalan supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan, supaya mereka diberikan kreativitas di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Tuhan menolong ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mereka yang lemah dibangkitkan dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa menyerahkan juga pelayanan kami yang di Pucang Gading. Engkau terus mengurapi, memberkati supaya terus bertumbuh di dalam Engkau, dan jemaat-Mu juga semakin dewasa, ditambah-tambahkan dengan segala hikmat, pengertian, tanggung jawab, terus bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kerinduan kami punya tempat ibadah, Engkau menolong, mengurapi, dan memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga dalam tangan kuasa-Mu kota Semarang, di mana kami tinggal. Engkau terus Tuhan menolong supaya pandemi virus corona yang ada di kota ini Tuhan terus Tuhan berkurang, dan kami percaya Tuhan penularannya semakin bisa ditanggulangi. Kami percaya melalui doa-doa kami, doa-doa orang-orang percaya, umat-Mu, Engkau mendengar sehingga virus ini bisa berlalu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami, baik Bapak Wali Kota,
Kami serahkan juga untuk seluruh jajarannya, para camat, lurah, RT, RW, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, menolong supaya bangsa kami Tuhan dihindarkan dari segala mara bahaya, khususnya krisis ekonomi, supaya para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden, diberikan hikmat untuk mengelola negeri ini ya Tuhan, sehingga negeri kami bisa terus maju. Bahkan banyak orang ya Tuhan Yesus yang boleh percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi, memberkati supaya semuanya bersinergi. Setiap oh Tuhan Yesus, orang-orang yang ingin membuat oh Tuhan Yesus kekacauan atau apapun juga ingin mengganggu stabilitas, Engkau yang pegang kendali atas negeri kami tercinta Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu nyata di tengah-tengah bangsa kami. Terpuji nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mengakhiri Tuhan di dalam ibadah kami di pagi hari ini, kami percaya, kami yakin Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang dalam masalah persoalan. Kami percaya Engkaulah jawaban kami, Engkaulah harapan kami. Biarlah kami tetap bertekun setia, terus mengiring Engkau Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini, menyerahkan sepenuhnya seluruh jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya berkat-Mu boleh tercurah di dalam setiap kehidupan seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mengakhiri dalam ibadah kami, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan menolong, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana, kecelakaan orang-orang jahat. Kasih setia kemurahan-Mu yang terus melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Engkau beribadah dengan tekun dan setia, terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak Ibu semuanya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.